Ya, tugas guru itu adalah memberikan penjelasan dari kegamangan apa yang kita baca sebelumnya. Bukan harus memberikan detail dari A sampai dengan Z. Kita mesti punya dulu bahan saat masuk sehingga nyambung, ada koneksi saat belajar. Nah, saat masuk dengan keluar mesti beda. Keluar itu mesti paham, masuk belum paham, keluar sudah paham. Dari pemahaman itu baru bisa diajarkan. Ya, jadi kalau belajarnya benar, terukur, hatinya bagus, maka saat negara membutuhkan, bangsa membutuhkan, apapun itu dilakukan dengan cara yang baik. Bahkan secara personal. Jadi pribadi yang baik, ke keluarga jadi suami yang baik, ya. Nanti praktek di sini pindah babnya muamalah. Ya, dibawa kemana saja muamalah itu? Oh, banyak. Imam Al-Bukhari membuat 97 topik. Ya, mencantumkan dari aspek keimanan, kemudian juga yang ketiga kitabul ilmi, tentang pengetahuan. Pertama kita badul wahyi, tentang legalitas risalah. Setelah itu keimanan, membangun ketaatan. Setelah kitabul ilmi, bagaimana cara belajar. Setelah itu prakteknya. Ya, dari mulai bab sholat sampai dengan bab niaga, ya kitabul buyu' sampai dengan kitabul marid, tentang kesehatan, tentang macam-macam. Imam Muslim nanti, kalau Imam Al-Bukhari kan sekitar 7.257 hadis, ya, dari beberapa hitungan. Ya, kurang lebih disepakati 7.000 lah. Ada yang mengatakan 7.375, Ibnu Salah kurang lebih mengatakan 7.250-an, 257-an. Ya, kemudian dibuat 97 topik. Topiknya kita keluarkan. Di topik itu menariknya begini, ayatnya, kemudian hadisnya, dan prakteknya bagaimana. Jadi semuanya ada di sini. Mau dibawa ke rumah tangga, mau dibawa ke aplikasi kehidupan. Di hadis Muslim ada 4.000 hadis, 43 topik. Di setiap topik itu ada urutannya, runtut sekali. Sampai ada kitabul imarah, tata kelola kehidupan berbangsa bernegara. Ya, ada banyak hal kalau kita keluarkan. Di ahwalus syakhsiyah aja, di tentang rumah tangga 70 ayat. Ayatnya saja. Ya, kemudian nanti di tata negara itu dirinci lagi, ada kitab tentang perundangan, ada hukum pidana, hukum acara, hukum perdata. Hukum perdatanya 70 ayat di situ. Nanti ada hukum pidana, hukum acara. Setelah itu ke bawahnya lagi ada perundang-undangan, kemudian tata negara. Banyak sekali, sampai Imam Al-Mawardi itu membuat Al-Ahkam As-Sultaniyah untuk merumuskan itu. Jadi hatam kita ini. Ya, nah, value-nya dipraktikkan dalam konteks kehidupan. Nggak akan bertentangan sama sekali, karena Islam itu membawa value. Sehingga diterapkan dimanapun akan sesuai. Ya, tidak menetapkan harus jadi itu, silahkan. Mungkin ada yang demokratis, ada yang republik, ada yang macam-macam, ada yang kerajaan. Ya, itu kan kesepakatan bersama. Ya, Darul Ahdi wa Syahadah, semua sepakat bentuk apa sistemnya. Di Indonesia republik sudah. Nggak usah macam-macam, itu aja jaga. Negara Kesatuan Republik Indonesia, bentuknya republik, kita sepakat, selesai. Bagaimana mengisi republik ini dengan baik? Ya, puncaknya adalah apa? Supaya maju makmur. Jadi pemimpin dunia harus begitu. Kita kan pemain global. Amanat undang-undang kan? Amanat undang-undang, coba deh buka di pembukaan undang-undang dasar itu. Ya kan, jelas itu. Kita itu diminta oleh undang-undang kita menjadi pemain global, menjaga perdamaian dunia, bahkan menjaga perdamaian dunia tuh. Ya, dan kalau kita belajar lagi, kapan itu bisa berhasil dilakukan? Pertama, bangun kekokohan spiritual. Ya, karena itu kan kalimatnya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Gitu. Karena sudah memahami itu berkat rahmat Allah, maka jaga hubungan dengan Allah. Semakin taat kita. Setelah itu apa? Belajar yang betul. Belajar, semua harus ada basic ilmunya, harus ada basic ilmu, sehingga nanti dengan keadaan spiritual yang kuat, punya integritas, ilmu dengan integritas yang baik, sudah semuanya akan kredibel. Kalau sudah kredibel, apapun yang dikerjakan tuh akan terukur. Ya, jadi bukan hanya tertib, rapi, bagus, tidak, tapi hatinya, jiwanya pun mantap. Nah, itu yang nggak dipunya di luar, kita punya itu. Nah, sekarang secara spiritual mungkin kuat, tapi kuatnya baru luarnya, belum dalamnya. Sehingga kesabarannya ada, cuman pada prakteknya kadang belum optimal karena ilmu belum terisi. Di Jepang ilmu banyak, tapi kalau kena hujan, banjir gini, kaget, bisa ada bunuh diri karena merasa salah. Di kita dikasih banjir, pakai berenang. Ya, itu kan bentuk qanaahnya, menerima apa adanya, luar biasa. Secara spiritual, baru luarnya kan? Ya, baru luarnya tuh, oke, tenang, terima, alhamdulillah. Ada qanaah, tenang. Ya kan? Ada masalah, ikhlas. Sehingga ikhlas itu kan membawa ketenangan, tidak gelisah dan sebagainya. Setelah itu apa? Menyelesaikannya bagaimana? Lewat ilmu. Jadi kalau ilmunya kosong, nggak selesai. Ya kan? Nah, ini teman-teman sekalian, ini gambarannya. Ini saya bisa bicara dengan mendetail karena hasil riset kan kemarin. Ini sudah dibukukan, ada bukunya, hasil presentasinya kemarin, dan ada bukunya juga, itu dinilai, ya, diperiksa. Jadi mudah-mudahan ada kontribusi positif yang bisa digali. Ya, kita berharap ini bukan sekedar secara teoritis kita menyampaikan, tapi kita juga mengimplementasikan. Harus ada contoh kan. Di saat saya membuat ini, kita sudah bikin juga sebelumnya implementasinya dalam bentuk sekolah. Ya, anak-anak dibuat kan dari sejak dini,
ya di PAUD, akhir PAUD tuh, pendidikan anak usia dini dari KB sampai TK. Mereka belajar nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai apa yang diharapkan dari pendidikan. Ya, Kemendikbud itu pengen apa, lihat kurikulumnya. Setelah itu tanamkan nilai Islam yang baik di dalamnya. Saat yang bersama mereka menghafal Quran, mereka belajar juga, ya kan, tentang kebangsaan, mereka belajar tentang Pancasila, tentang macam-macam, tentang negara. Setelah itu diisi, mereka juga sholat dengan baik, menghafal Quran. TK selesai, mereka punya hafalan setidaknya sampai 45 juz. Kemudian masuk ke SD, lulus SD diharapkan selesai 30 juz, ya. Nah, jadi Qurannya dapat, ibadahnya dapat, ya. Kemudian belajar juga, mereka belajar matematika, belajar bahasa Indonesia, belajar yang lain-lain dan sebagainya. Ya, setelah itu masuk pesantren. Pesantren disiapkan sampai dengan mereka selesai ke setingkat dengan aliyah, SMP sampai dengan SMA-nya. Ya, tsanawiyah sampai aliyahnya, sampai ke atas di boarding di situ diajarkan sesuai dengan apa yang mereka harapkan ke depan. Yang jadi dokter, jadi macam-macam, jadi ahli tafsir, jadi misalnya macam-macam segala hal didampingi. Diberikan nilai keilmuan, setelah itu disekolahkan beasiswa S1 sampai S2, S3. Selesai pulang mengabdi di negaranya, di tempat masing-masing sesuai dengan panggilan bangsa, negara, niatkan sebagai ibadah. Nah, kalau kita bisa siapkan dengan demikian, insya Allah Allah ridha, negeri ini makmur, baik, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu adalah ikhtiar dan kembali kepada niat. Yang paling penting adalah kita mesti bersatu, mesti juga punya visi yang sama untuk membangun, berniat baik, gitu kan. Dan bagi umat Islam harus lebih dari itu, yaitu niatkan ibadah untuk menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin pentingnya. Kalau kita sepakat di situ, ya insya Allah nggak akan ada pertentangan, nggak akan ada hal-hal yang apa yang mau dicari. Kok meninggal juga kok. Ya pada akhirnya kan pulang, dari meninggal. Apa yang mau dibanggakan? Ya, apa yang mau disiapkan? Pasti tanya pada diri kita. Saya juga panggil negarawan-negarawan di mana sih yang mengatakan dirinya negarawan itu? Ayo, maka berpikir bagaimana berpikir mengelola negara dengan baik, bangsa dengan baik, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ya, kami di ulama, kemudian juga yang lain-lain, semua bersatu padu, ya, merumuskan yang terbaik dan meminimalisir konflik, perpecahan dan sebagainya, sehingga energinya terbawa pada nilai-nilai kebaikan yang bermanfaat untuk semua. Saya kira mesti berubah cara berpikirnya karena dunia sekarang sudah berubah, dinamikanya semakin kompleks. Ya, kalau kita tidak memperkuat dari sejak saat ini dan menyatukan semua komponen di kehidupan bangsa negara ini, maka tidak mudah mengatasi tantangan yang sudah mulai semakin bergejolak saat ini di luaran yang kita lihat. Ya, bagaimana kita lihat kalau ke Eropa bagaimana, ya, India saja sudah seperti apa, Cina bagaimana, ke Rusia seperti apa sekarang, dengan Ukraina, Amerika bagaimana gejolaknya. Kalau sudah dunia sudah bergeser, sementara di dalam kita masih rapuh, bagaimana menjemput visi-visi ke depan? Ya, maka salah satu solusinya adalah menerapkan nilai-nilai pendidikan yang optimal. Waktu Hiroshima diguncang bom dan sebagainya, setelah Nagasaki, ya, kaisar itu cuma satu. Dan semua heran, yang dicari beliau itu guru. Berapa guru yang tersisa? Berapa guru yang tersisa? Saya bayangkan. Ketika ditanya konfirmasi kenapa, ada salah satu yang viral sekali jawabannya adalah, ya, kita itu kuat, militer kita hebat dan sebagainya. Tapi pengetahuan kita tidak sampai untuk membuat bom nuklir pada masa itu sehingga menghancurkan kita semua. Dan yang bisa mengajarkan itu hanya para guru. Ya, jadi tujuannya apa? Ke atas membangun kedamaian supaya lebih pintar, tertata, lebih beradab dan sebagainya. Maka sekali lagi pendidikan sangat penting dan tidak ada solusi yang terbaik bagi umat Islam kecuali kembali kepada sumber-sumber pendidikan Islaminya yang mengarah kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu intisari pelajaran kita teman-teman sekalian.